Ketahuilah, ahli ma'rifat itu melihat kecilnya perbuatan dosa jika dibandingkan dengan pengakuan dirinya ada kuasa menciptakan sesuatu perbuatan. Bagi mereka, selagi mereka melihat diri mereka melakukan amalan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan pengertian tentang sesuatu dosa dalam sudut pandang ilmu hakikat dan ma'rifat, agar kita tahu manakah yang dikatakan sebenar-benarnya dosa. Tidaklah besar sesuatu dosa melebihi sesuatu yang menghalang kamu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mengenal Tuhannya, niscaya melihat kecilnya dosa. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi kamu dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika Allah menghadapi kamu dengan kurniaannya. Allah menurunkan syariat kepada umat manusia melalui nabi-nabinya. Syariat menentukan hukum-hukum yang wajib dipatuhi. Hukum itu terdiri daripada dua jenis, yaitu satu yang wajib dibuat dan satu lagi yang wajib tidak dibuat. Perlakuan yang menyalahi hukum dinamakan dosa. Tidak mengerjakan sesuatu yang padahal sudah diwajibkan untuk dilakukan adalah berdosa, dan melakukan yang wajib tidak untuk dilakukan juga berdosa. Soal, lalu apakah syarat penerimaan dosa? Jawab, syarat penerimaan dosa adalah kesadaran dan kerelaan hati dalam perbuatan tersebut. Seperti perbuatan yang menyalahi hukum, jika dibuat tanpa kesadaran dan dengan terpaksa, tidak dikatakan berdosa. Soal, bagaimanakah contohnya? Jawab, contohnya sebagai berikut. Jika sekiranya meninggalkan sholat karena tertidur sebelum masuk waktu untuk sholat, wajib sholat dan terjaga dari tidurnya. Dan seandainya kita tertinggal waktu untuk sholat karena kita ketiduran, maka meninggalkan sembahyang selama tempo tertidur itu tidaklah berdosa. Atau contoh lainnya seperti ini. Seandainya jika ada seseorang yang sedang kelaparan di hutan dan tidak ada makanan yang halal ditemuinya, yang ada hanyalah daging yang syariat mengharamkan untuk memakannya, jika dia memakan daging tersebut, tidaklah dikira dia berdosa. Namun berbeda jika orang itu sengaja membuat dirinya tidak sadar agar dia bisa berbuat maksiat. Contohnya, jika keadaan tidak sadar sengaja diadakan, seperti sengaja meminum arak, kemudian ketika dia mabuk, dia melakukan maksiat, maka dia ini telah mendapat dua dosa, yaitu dosa meminum arak dan dosa melakukan maksiat setelah sengaja tidak menyadarkan dirinya. Contoh yang berikutnya adalah apabila ada orang yang sengaja mewujudkan suasana darurat untuk menyalahi hukum, ketahuilah, itu tidak akan melepaskan dirinya dari beban dosa. Misalnya, seorang pesakit yang membuat alasan bahwa penyakitnya hanya boleh sembuh dengan meminum arak menurut nasihat orang yang tidak jelas, maka perbuatan meminum arak secara ini hukumnya berdosa. Dosa disabitkan kepada pelanggaran syariat, dan syariat pula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada hakikatnya dosa adalah
ditentukan oleh Allah. Allah itulah yang meletakkan hukum. Soal, lalu yang manakah dikatakan berdosa di dalam pandangan sufi? Jawab, yang dikatakan sebenar-benar dosa bagi para sufi itu adalah apabila dirinya lupa kepada Allah dan tidak taat kepada Allah, itulah sebenarnya dosa. Jadi, intisari pahala dan dosa sebenarnya bukanlah sesuatu perbuatan itu, tetapi ketaatan atau kedurhakaan kita kepada Allah lah yang menjadikan pahala atau dosa. Contohnya, kita melakukan gerakan sembahyang, namun jika tidak disertai dengan ketaatan kepada Allah, tidak dinamakan bersembahyang. Sebab setiap perbuatan itu bergantung kepada niat. Perbuatan dilakukan oleh anggota zahir dan niat dilakukan oleh anggota batin, yaitu hati rohani. Kelakuan hati itulah yang menentukan pahala atau dosa. Pertanyaan, kapankah sesuatu ibadah itu baru diperakui sebagai ibadah? Jawab, semua jenis ibadah hanya diperakui sebagai ibadah jika hati memperlakukan ibadah itu karena Allah semata-mata. Ketahuilah olehmu, hati yang menentukan nilai perbuatan, bukan perbuatan yang menjadi penentu nilai. Oleh sebab itu, perbuatan yang bersalahan dengan hukum tidak menjadi besar jika dibandingkan dengan kelakuan hati yang menafikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengadakan sangkaan buruk terhadapnya. Ketahuilah pula olehmu, perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota zahir hanya mengotorkan manusia itu sendiri, tetapi sangkaan buruk terhadap Allah dan tidak melihat kesempurnaan ketuhanan Allah, dan ini jauh lebih besar dosanya. Sebab itu dosa yang paling besar dan tidak diampuninya adalah syirik, yaitu meruntuhkan keesaan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang terkurung di dalam penjara dunia, hatinya dibayangi oleh cahaya api setan. Setan membawa kepadanya hayalan-hayalan yang membentuk sangkaan. Apabila seseorang itu didatangi oleh keinsafan dan mau bertaubat dari dosa-dosanya, setan akan mengulangkan tayang dalam pikirannya atau membuatnya untuk ingat kembali akan semua perbuatan dosanya dengan gambaran yang sangat hina dan menjijikan, sehingga orang itu merasakan dosanya terlalu besar, tidak mungkin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia tenggelam dalam lautan sangkaan bahwa Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Seterusnya timbul sangkaan bahwa tidak akan berguna lagi dia melakukan kebaikan, karena dia merasa dosa-dosanya yang lalu akan menghalang kebaikan yang hendak dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah dia seorang yang hidup dengan dosa-dosa yang lalu dan tidak ada lagi kebaikan yang baru dia kerjakan. Sangkaan buruk terhadap Allah yang dibina oleh setan mestilah dirobohkan. Dengan zikir yang dilakukan secara kuat dan terus-menerus akan meleburkan sangkaan buruk terhadap Allah sedikit demi sedikit, maka akan muncullah sangkaan yang baik. Rohaninya seterusnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi, di mana tidak ada lagi sangkaan terhadap Allah, tetapi hati mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Dapatlah dia melihat bahwa niat datangnya dari iradat Allah, dan tidak ada suatu kehendak kecuali apa yang bergantung kepada iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu perbuatan kecuali apa yang bergantung kepada kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
dalam sudut pandang ulama sufi, mereka akan memandang suatu kejahatan besar apabila mereka melihat ada perbuatannya sendiri. Jahat hanya wujud apabila nafsu manusia mengadakan kehendak dan perbuatan dirinya sendiri, lupa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Junaid Al-Baghdadi berkata, barang siapa tidak mencapai fana dirinya dan baka dengan Allah, maka semua kebaikan yang dibuatnya adalah mengandungi dosa. Ketahuilah, ahli ma'rifat itu melihat kecilnya perbuatan dosa jika dibandingkan dengan pengakuan dirinya ada kuasa menciptakan sesuatu perbuatan. Bagi mereka, selagi mereka melihat diri mereka melakukan amalan, selagi itulah amalan mereka mengandungi dosa. Perhatian kepada diri akan menghijab perhatian kepada Tuhan. Orang arif mengembalikan segala perkara kepada Tuhan, dan mereka pun melihat diri mereka tidak melakukan kejahatan, karena mereka yakin Allah pasti menjaga dan melindungi mereka daripada kejahatan. Dan bila mereka berbuat kebaikan, mereka tidak pernah melihat bahwa diri mereka yang berbuat kebaikan, melainkan mereka akan melihat bahwa mereka bisa berbuat kebaikan. Itu semua karena Allah telah mengkurniakan kebaikan itu kepada mereka. Tidak terlihat lagi pada mata hati mereka sesuatu apapun kecuali yang dari Allah, kepada Allah dan beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah ini. Tanpa ma'rifat, seseorang akan melihat amal yang dilakukannya, dan dia cenderung untuk mengukur dirinya dengan amalan tersebut. Seterusnya, dia akan menjadikan amalan tersebut sebagai persediaan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dikatakan, dia menjadikan amalannya sebagai tuntutan terhadap Allah. Apabila seseorang hamba membawa kepada Allah amal perbuatannya, maka Allah menerimanya dengan hisab dan perhitungan yang terperinci. Hisab Allah sangat halus dan rapi. Tidak ada walau sebesar zarah pun yang terkeluar dari pengetahuannya. Oleh sebab itu, jika kamu dihadapkan kepada keadilan Allah, tidak ada dosa yang kecil yang boleh lepas dari Allah. Semuanya besar dan semuanya dihitung. Berbeda keadaannya bagi orang yang dihadapi oleh Allah dengan kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 111. Orang yang dibeli oleh Allah menjadi hamba abdi kepadanya. Allah sebagai Tuhan yang mengurus, memelihara, dan menjaga abdinya. Apa juga perbuatan yang dilakukan oleh hamba abdi adalah yang diperintahkan oleh tuannya. Tuan yang mengeluarkan perintah, Tuan juga yang mempertanggungjawabkannya, dan hamba abdi tidak ada pilihan. Lantaran itu, apabila Allah menghadapi hamba abdinya, maka dihadapinya dengan kurnia-Nya, bukan dengan tuntutan. Apabila Allah tidak membuat tuntutan, tidak ada dosa dan kesalahan yang besar. Jadi, buatlah keputusan. Apakah mau menjadi orang yang mengumpulkan amal dan membuat tuntutan kepada Allah dengan amal itu, atau menjualkan diri kepada Allah, menjadi abdinya, dan berserah sepenuh hati, jiwa, dan raga kepadanya? Singkatnya, dosa besar bagi kaum sufi adalah
dilihat sebagai dosa besar jika mereka melupakan Allah walau hanya sesaat saja. Karena pada saat seseorang itu lupa kepada Allah, pada saat yang sama akan muncullah keberadaan dirinya yang berkuasa, dirinya yang hebat, dirinya yang pintar, dirinya yang beramal, dan seterusnya. Ketahuilah bahwa anugerahnya mendahului ketaatan hambanya sebelum dia taat, dan keadilannya mendahului maksiat sebelum dia berbuat maksiat. Ingatlah kepada Zat yang mendahului ingatnya sebelum zikirmu, dan cintanya sebelum cintamu. Apapun yang kamu zikirkan tidak lain kecuali karena zikirnya kepadamu, dan tidak ada cintamu kepadanya kecuali karena cintanya kepadamu.